Oke, baik, selamat datang di Dunia Dora. Hari ini kita akan sharing masalah peta. Jadi kita sudah ada di websitenya Geospasial ya. Jadi tanaair.indonesia.go.id. Nah, ini adalah portal website milik pemerintah yang menyediakan berbagai macam peta rupa bumi ya. Ada peta RBI format SHP, kemudian ada DEM nasional dan seterusnya ya. Untuk yang SHP dan DEM nasional ini bisa kita gunakan atau kita download apabila kita menggunakan media ArcGIS ya. Nah, tapi untuk menggunakan media ArcGIS ini akan sangat detail, kemudian aplikasinya juga membutuhkan spek laptop yang cukup baik agar aplikasi ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, jadi kalau kita langsung mengunduh dari Tanah Air Indonesia, ini caranya adalah diunduh, ya. Kemudian klik unduh. Kemudian format RBI JPEG atau PDF. Nah, kita klik. Nah, nanti akan muncul pilihan 1:10, 1:25.000, 1:50.000, ya. Nah, ini sudah ada peta-petanya. Nah, kita biasanya menggunakan peta 1:25.000. Nah, kita buka 1:25.000. Nah, untuk saat ini yang sudah tersedia di portal Tanah Air Indonesia itu sementara adalah peta-peta di daerah Pulau Jawa, Bali ya, terus Kupang. Nah, untuk peta-peta di daerah Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Papua ya, Ambon, ini belum tersedia. Nah, kalau kita mau belajar peta, hanya mendownload peta-peta yang ada di Pulau Jawa, itu bisa ya. Jadi, misalnya, contohnya kita download, nah ini contohnya ya. Kita download peta ini, kemudian nanti dia bentuknya besar ya petanya. Nah, ini harus dicetak menggunakan kertas yang cukup besar, yaitu kertas A0. Nah, ini akan sedikit menjadi kendala ya untuk kita pada saat akan melaksanakan pencetakan. Karena cakupan areanya pun cukup luas. Tidak bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita di lapangan. Nah, yang menjadi lebih penting lagi untuk daerah-daerah di Sumatera atau pulau-pulau yang lainnya itu belum tersedia peta 1:25.000-nya. Nah, berangkat dari kebutuhan inilah ya, maka kita ada yang namanya aplikasi atau website Kaltopo. Nah, ini. Karena dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan untuk di gunung hutan, itu kita sangat membutuhkan yang namanya peta. Karena peta ini sebagai sarana kita untuk plotting area pencarian, kemudian untuk jarak dan waktu, kemudian kita menentukan posisi kita di peta, menentukan posisi objek lain yang kita lihat, itu kita butuh peta. Nah, berangkat dari kebutuhan itulah, maka kita bisa membuat peta sendiri dan bisa kita sesuaikan. Ada namanya website Kaltopo. Ini bisa kita berbayar seperti ini. Ini ya. Nah, ini pilihan upgrade-nya. Atau ya, jadi kita akan lebih leluasa karena dia akan makin banyak untuk layer-layernya akan terbuka ya. Kemudian untuk ukuran peta itu sendiri itu akan lebih fleksibel lagi. Hanya dengan yang basic saja kita sudah mendapatkan cukup ya. Jadi kita bisa menyesuaikan mau menampilkan titik koordinat UTM atau geografis itu sudah bisa. Kemudian pilihannya 1:25.000, 1:50.000 itu sudah bisa. Untuk kontur dan layer-layer yang lainnya juga kita sudah dapat ya kemudahan itu tanpa harus upgrade. Jadi cukup kalau hanya untuk kebutuhan peta pada saat pelaksanaan operasi SAR itu kita cukup ya. Hanya dengan yang basic saja. Nah, kemudian ini caranya adalah ya. Oke, sebelum kita masuk ke cara mungkin ini beberapa contoh peta yang kita dapatkan dari hasil Kaltopo tadi ya. Nah, ini petanya Gunung Gede Pangrango. Nah, ini judul peta ini bisa kita buat. Kemudian ada WGS 84 ya untuk kemudian UTM-nya zona 48M.
ada skala batang dan ada skala numerik. Kemudian ini barcode bisa kita pindai, kemudian langsung kita buka melalui handphone, itu akan sama persis seperti peta yang sudah ada ini. Jadi hanya dengan barcode ini kita bisa membagi peta tersebut ke seru-seru yang membutuhkan di lapangan ya. Kemudian bisa kita gunakan di Avenza. Jadi ada aplikasi peta, itu memudahkan untuk kita plotting di peta. Itu ini bisa masuk ke Avenza, peta ini. Dan titik koordinatnya pun aktif. Jadi pada saat kita scroll, titik koordinatnya langsung aktif. Dan bisa kita masukkan poin-poin atau waypoint. Nah seperti itu ya. Ini contoh selanjutnya, ini Gunung Merapi. Nah ini. Ya, sama, sudah ada barcode-nya, bisa langsung dipindai, kemudian bisa masuk langsung ke handphone kita. Nah ini seperti ini ya. Kemudian ada Gunung Salak. Ini yang 1:50.000. Tergantung kebutuhan kita ya. Tapi rata-rata dalam operasi pencarian pertolongan kita menggunakan 1:25.000. Karena akan lebih detail ya untuk daerah-daerahnya. Nah ini Gunung Singgalang 1:25.000. Nah dari sini konturnya pun sudah cukup jelas ya. Kita bisa memilih melalui jalur mana kita akan melaksanakan pencarian. Dan untuk membuat search area dan seterusnya, maka ini peta ini sudah cukup bisa kita gunakan ya. Kemudian ini contoh lagi Gunung Salak. Nah untuk formatnya bisa landscape seperti ini atau yang portrait yang seperti ini ya. Tergantung kebutuhan kita dan kita pilihnya nanti di Kaltopo di awal pada saat membuat itu yang mana. Nah sekarang kita kembali ke aplikasi websitenya. Nah mungkin kita mau cari gunung. Nah untuk langkah awal adalah kita cari dulu lokasi yang akan kita buat peta. Misalnya Gunung Pesagi. Nah tinggal kita ketik, kemudian akan muncul Gunung Pesagi ya. Nah selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kalau kita mau tambahkan layer untuk waypoint, itu bisa di sini. Nah ini marker ya, ada line dan lain-lain, ada polygon ya. Kemudian ada range ring. Nah ini bisa kita masukkan juga untuk diameter area pencarian. Nah ini marker. Oke, karena kita masih dasar, yang penting mau buat petanya dulu. Setelah ada ini ya, ini Gunung Pesagi nih, titik ketinggiannya. Kita klik yang gambar printer ini, print map atau koordinat. Oke, kita klik. Maka dia akan memproses peta. Nah ini bisa kita pilih mau kebutuhannya JPEG atau PDF. Kalau untuk yang bisa masuk ke Avenza, itu kita pilih yang PDF. Nah, untuk pilihan yang JPEG ini untuk kita modifikasi kembali untuk penambahan legenda peta dan lain-lain ya. Nah, ini yang langkah awal. Kita pilih dulu yang PDF, kemudian untuk kertasnya ini A4 kita pilih. Nah, kalau kita sudah upgrade ini bisa pilih A3 dan lain-lain seterusnya ya. Sementara karena kita masih yang basic maka kita gunakan A4. Ini untuk skala petanya bisa dipilih. Kemudian ada yang bisa kita sesuaikan. Misalnya kita mau bikin yang 1:5.000. Oke, bisa ya. Maka dia akan menyesuaikan ya, akan lebih kecil daerah yang masuk dalam cakupan. Oke, kita pilih yang 1:25.000. Kemudian judul petanya, misalnya ini operasi SAR kondisi membahayakan manusia Gunung Pesagi. Oke, kita buat. Ini untuk UTM, mau kita masukkan atau tidak, tinggal diklik ya. Kemudian ini untuk titik koordinat geografisnya, derajat menit. Oke, cuman hanya sampai batas derajat menit. WGS 84 kita pilih. Kemudian untuk bentuknya itu bisa portrait ataupun landscape ya. Nah, kalau landscape seperti ini, kalau portrait seperti ini. Nah, kita sesuaikan, misalnya ada laporan hilang ini dari daerah Kenali. Nah, maka kita akan buat untuk area pencarian di hari pertama itu dari sebelah sini ya. Ini Kenali. Nah, ini Kenali ya. Maka area peta yang kita butuhkan untuk di hari pertama adalah di cakupan daerah sini. Nah, kemudian setelah sudah kita tentukan, ini kontur ya, bisa kita tentukan mau seberapa rapat per 20 meter atau, nah ini ya, bisa kita pilih. Nah, ini kalau dia mau per 5 meter ya. Oke, kita pilih saja yang per 20 meter supaya nggak terlalu rapat nanti hasil petanya. Oke, ini kita klik hasilkan PDF. Nah, dia akan memproses beberapa waktu ya.
Ini tergantung kecepatan dari sinyal internet kita. Oke, sebelumnya kita balik nih sambil menunggu. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Dan ini pun koordinatnya aktif ya semuanya ini. Oke, kita lihat apakah sudah. Oke, masih proses. Nah, kebutuhannya adalah kalau kita butuh peta 1:25.000 untuk hari pencarian pertama di lokasi ini, kemudian berkembang di hari kedua mungkin harus bergeser ke sini, atau di hari ketiga kita bergeser lagi. Ya, sesuai kebutuhan lah dalam pelaksanaan operasi itu kita bisa menyesuaikan peta perharinya. Jadi ini akan memudahkan sudah sampai mana pergerakan seru. Nah, ini kan berarti tiap hari kita bisa membuat peta sesuai dengan kebutuhan kita di lapangan. Oke, nah ini hasilnya ya. Sudah jadi. Ini peta KMM Gunung Pesagi. WGS 84 untuk zona UTM-nya 84M. Ini ada skala batang, kemudian ada skala numerik ya. Nah, bisa kita lihat ini skala numerik dan ini skala batangnya. Dan ini ada barcode yang tadi kita bilang. Nah, ini bisa masuk ke Avenza peta ini ya. Dan dia koordinatnya aktif. Oke, kita lihat ini peta 1:25.000. Nah, untuk titik koordinatnya itu ada derajat dan menit. Kemudian detiknya belum ada, tapi ini sangat-sangat simple ya, kita bisa konversikan sendiri. Artinya kalau seperti ini, dia 9 menit, ini 00 detik. Untuk yang ini 1:04 9 menit, kemudian ada 5, nah ini kan masih detik ya, 9,5 detik. Nah, 0,5 ini langsung kita ambil, kalikan 60 detik. Nah, dia akan menghasilkan 30. Artinya ini 1:04 derajat, 9 menit, 30 detik. Yang ini 10 detik, dia secara otomatis akan jadi 00. Dan ini 0,5 kita kalikan kembali dengan 60, menghasilkan 30 detik. Artinya ini peta akan menghasilkan 00, 30 detik, 00, 30 detik. Nah, ini berarti jelas ya, karena 1:25.000, interval per karpaknya ini adalah 30 detik. Dan untuk jarak per karpaknya panjangnya 37 mili atau 3,7 cm. Oke ya. Mungkin contoh selanjutnya, misalnya kita mau Gunung Merapi. Oke, Gunung Merapi. Kita enter, maka akan muncul Gunung Merapi ini ya. Nah, jelas ya ada jalur pendakiannya nih. Ada dari sisi sini, kemudian ada juga dari sini. Oke, tinggal kita pilih atau kita sesuaikan dengan informasi yang kita dapatkan. Dia laporan hilangnya dari jalur mana. Misalnya ini naik yang dari Magelang ya. Nah, ini bisa kita buat petanya. Kita klik yang ini, printer. Dia memproses. Nah, ini kita sesuaikan 1:25.000. Judulnya peta Gunung Merapi ya. Yang ada di Pulau Jawa. Kalau yang Marapi itu ada di Sumatera Barat. Nah, ini kita bisa pilih bentuknya landscape mungkin. Karena yang tadi sudah portrait. Nah, kita mau ambil yang mana? Jalur pendakian mungkin yang dari sini ya. Oke, kita ambil yang dari sini. Atau mau yang dari sini juga bisa. Sesuai dengan laporan yang kita terima. Ini dari, nah, bisa ya ini karena udah jelas ada posko-posko pendakian. Nah, ini kita ambil yang dari sini. Kalau sudah, garis lintangnya kita masukkan derajat menit. Kemudian kita klik hasilkan PDF. Nah, maka dia akan memproses ya beberapa saat. Kita kembali sambil menunggu. Nah, ini bisa kita dari sini buat petanya. Jadi akan daerah ini yang nantinya akan kita cetak. Atau dari sini apabila itu laporannya masuk dari Magelang misalnya. Atau dari Tegal Mulyo ya. Nah, ini bisa pindah ke sini. Oke, coba kita lihat sudah jadi. Nah, ini petanya ya. Sudah jadi beserta kontur. Kontur juga sangat jelas ya. Kita bisa memperkirakan kontur mana yang akan aman pada saat kita melaksanakan pendakian. Ya, ini jelas ya titik koordinatnya tinggal kita sesuaikan. Nah, ini langsung bisa kita masukkan ke Avenza. Kalau untuk kebutuhan kita edit, kita kasih legenda petanya atau keterangan-keterangan itu kita download yang
bentuknya ini ya, JPEG. Maka akan menghasilkan gambar JPEG, kita sesuaikan dulu. Ini yang mau kita ambil jalurnya. Nah, nanti yang JPEG ini bisa kita edit ya. Yang JPEG ini bisa kita edit untuk kita masukkan legenda petanya. Jadi ada keterangan siapa yang membuat peta tersebut, itu bisa kita masukkan. Kemudian ini contoh ya. Ini kan garis-garis titik koordinatnya. Di sini nih ya, ini yang untuk garis UTM ya. Ini yang garis titik koordinat geografis, itu kan belum ada garisnya. Nah, kalau untuk di Avenza kan sebenarnya ini secara otomatis kita bisa menentukan koordinat ya. Tapi kalau untuk peta belajar, kita perlu membuat garis-garis ini ya. Nah, mengeditnya adalah nah ini JPEG. Ini yang JPEG ya. Oke. Nanti ini bisa kita edit untuk meletakkan garis perpotongan koordinat maupun titik koordinatnya. Seperti itu ya. Jadi ini sangat mudah, bisa digunakan di manapun ya. Maksudnya di daerah Kalimantan, daerah Sumatera, Sulawesi, gunungnya bisa kita langsung klik saja lokasi yang mau kita cari, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan. Baik, mungkin itu yang bisa kita sharing untuk hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama Dunia Dora. Jika ada masukan, saran dan kritik sangat-sangat kita terima. Baik, kalau untuk pembahasan selanjutnya atau ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.